Islam adalah agama yang dinamis. Hal ini terbukti dari sejarah dan perkembangannya sejak zaman Nabi Muhammad hingga kini. Islam terus mengalami adaptasi dengan perubahan zaman dan berbagai kondisi sosial politik yang baru. Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang tetap, namun bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Islam juga mengakui perbedaan budaya dan keanekaragaman sosial. Meskipun memiliki ajaran-ajaran pokok yang sama, ada ruang untuk menerima keberagaman dalam praktek ibadah dan gaya hidup umat muslim di berbagai belahan dunia. Islam tidak memaksa umat muslim untuk menjadi seragam secara budaya, namun tetap menekankan kesatuan dalam keyakinan dan ajaran agama. Dalam Islam, terdapat konsep ijtihad yang memungkinkan umat muslim untuk berusaha memahami ajaran agama sesuai dengan konteks zaman mereka. Selain itu, Islam juga membawa prinsip-prinsip yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat muslim diajak untuk belajar, berinovasi, dan memanfaatkan pengetahuan dalam rangka kemajuan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya dinamika ini, Islam terus relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Agama ini memberikan panduan moral dan etika yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan solusi bagi berbagai permasalahan sosial yang muncul. Islam mengajarkan toleransi, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama manusia, yang sangat relevan dalam dunia yang terus berubah ini. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa sekitar 87% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya, kehidupan sosial, dan kebijakan pemerintah di Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam menghasilkan masyarakat yang beragam dengan praktik kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang memungkinkan menerima dan mengkompromikan budaya positif dari luar untuk kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Beberapa cara bagaimana Islam mengkompromikan budaya positif dengan referensi Imam Muhammad Abduh. Imam Muhammad Abduh adalah seorang tokoh reformis Islam yang aktif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau memiliki pandangan yang moderat dalam mengkompromikan budaya positif dari luar dengan Islam. Beliau berpendapat bahwa Islam harus menerima dan memperoleh manfaat dari budaya dan ilmu pengetahuan dari dunia luar yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan beberapa cara. Yang pertama, memperoleh ilmu pengetahuan. Islam wajib mempelajari ilmu pengetahuan dan mengambil manfaat dari perkembangan ilmu di luar Islam. Terimalah ilmu-ilmu barat sebagai sumber pengetahuan, tetapi jangan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pilihlah dan ambillah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan manfaatnya bagi kehidupan Muslim. Yang kedua, menerima ilmu pengetahuan dari sumber non-Muslim. Imam Abduh berpendapat bahwa Islam dapat menerima ilmu dan konsep-konsep yang bermanfaat dari budaya dan agama lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, menguji dan menyaring informasi. Menurut Imam Abduh, umat Islam harus dapat mempelajari, menganalisis, dan menyaring budaya dan ilmu dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika ada informasi baru yang muncul,
Penting untuk kita memeriksa apakah itu sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman utama dalam Islam yang dapat membantu mengidentifikasi apakah informasi tersebut sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Yang keempat, mengadopsi nilai-nilai kemajuan. Imam Abduh meyakini bahwa Islam perlu mengadopsi nilai-nilai kemajuan dari budaya luar yang mendukung perkembangan masyarakat. Contohnya, beliau menganjurkan pembaruan dalam pendidikan dan memperkenalkan metode pembelajaran modern yang efektif dari Barat. Dan yang terakhir, mempromosikan kebajikan sosial. Imam Abduh juga mengajarkan perlunya mengadopsi nilai-nilai sosial positif dari budaya luar yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti demokrasi, keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari beberapa cara yang sudah dijabarkan, menarik kesimpulan bahwa semua ilmu dari luar bisa kita pelajari dan pahami, lalu mengambil manfaat-manfaat dari ilmu tersebut untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita dalam memajukan Indonesia. Demikian video penjelasan saya tentang bagaimana Islam mengkompromikan budaya positif dari luar untuk kemajuan Indonesia.